pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kedatangan tim. Kali ini adalah sebuah tim penilai yang akan memberikan penghargaan pembangunan daerah. Singkat cerita, di tangan tim inilah hitam putih pembangunan yang telah dilaksanakan Kalimantan Timur. Pertemuan yang diwarnai dialog dua arah berlangsung dinamis. Ada kritikan dilontarkan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji terkait sistem anggaran yang masih dirasakan tidak adil bagi rakyat Kaltim. Seno Aji mengklaim sumbangan Kaltim untuk kas negara dihitung dari PDRB mencapai 900 triliun, tapi yang kembali ke Kaltim berupa transfer dana bagi hasil tidak sampai 50 triliun. Ada Pak Bappenas di sini. Jadi APBD kita ini kan totalnya cuma 50 triliun Bapak kalau dengan kabupaten kota. Dibandingkan dengan 920 triliun kita install pusat ini nggak ada apa-apanya Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa kita 2045 punya ini, punya itu, tapi itu nggak berdampak ke Kaltim Pak. Jadi mumpung Bapak ada di sini, kami mohonlah sampaikan keluhan kami wakil rakyat Kaltim untuk Bu Menteri Keuangan supaya juga jangan hanya dasar dari APBD itu adalah jumlah penduduk saja. Dasarnya cobalah dikembangkan bagaimana kita memberikan kontribusi ke pusat. Coba kalau kita 20% dari 920 triliun Pak, itu 180 triliun ke Kaltim. Bapak nggak usah menilai, Bapak langsung klik kanan, juara satu Kaltim. Ya, percaya Pak. Jadi ini adalah kritik satu bentuk aspirasi kami di daerah supaya Kaltim tahun 2045 juga menjadi DKI Jakarta. Terutama luas Kaltim ini 127.000 hektar Pak, dibandingkan dengan DKI. Sebenarnya pertemuan itu tidak khusus membicarakan tuntutan bagi hasil saja, tapi lebih banyak menyangkut inovasi yang terjadi di Kalimantan Timur untuk mengejar pendapatan dari sektor hilir. Tim penilai melihat peluang hilirisasi sektor perkebunan kelapa sawit, juga produksi pertambangan. Tim penilai utama yang datang dari Jakarta adalah Sumedi Andono Mulyo dan Ahmad Dading Gunadi dari Bappenas, serta Profesor Tommy Firman tim penilai independen yang juga guru besar Institut Teknologi Bandung. Tadi ada beberapa masukan juga Pak dari teman-teman DPRD, dari teman-teman pengusaha. DPRD ada yang bersifat regulatif, soal bahan bagai hasil dan sebagainya, itu aturannya undang-undang. Bappenas, Bu Sri Mulyani tidak bisa mengubah kalau undang-undangnya tidak berubah. Jadi masukan dari DPRD tadi sebetulnya untuk DPR bagaimana menyangkut regulasi. Pertama ketika melihat verifikasi lapangan ya, kemarin itu luar biasa untuk dari sisi ekonomi ya. Ekonomi sangat luar biasa, terutama bagaimana peran industri ya. Industri sawit itu ternyata sudah maju, itu terbaik di dunia, mendekati Malaysia lah. Kemudian di pelaku usaha kecil itu juga pemberdayaan masyarakat, petani perkebunan dan petani sawah ya. Kemarin juga luar biasa. Kemudian di pendidikan kita ke SMA 2 itu banyak sekali terobosan yang mendorong Merdeka Belajar. Jadi inisiatif dari para siswa bersama guru untuk memanfaatkan media, sains sebagai fondasi untuk kemajuan belajar itu sangat luar biasa. Jadi secara keseluruhan Kaltim memang sangat baik di dalam kinerja. Tentu saja karena Kaltim akan menjadi pusat ke depan, maka benchmarkingnya bukan provinsi lain, tapi luar negeri. Nah, itu yang menjadi catatan. Tuntutan yang diucapkan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji sejalan dengan perjuangan konsisten Gubernur Isran Nur tentang dana bagi hasil. Gubernur Isran yang juga Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi seluruh Indonesia mempertahankan agar pembagiannya 70-30%. Sebanyak 70% untuk daerah penghasil dan 30% pemerintah pusat. Karena ada kesamaan keinginan berjuang itu,
Seno Aji mengatakan kalau saat ini hubungan para wakil rakyat di legislatif dengan eksekutif sedang mesra-mesranya. Tadi memang ada penilaian untuk pembangunan daerah yang dilakukan oleh Bappenas. Kami memberi masukan bahwa sinergitas antara DPRD dan pemerintah provinsi saat ini sudah cukup baik, di mana komunikasi berjalan lancar dan informasi juga diberikan oleh pemerintah ke DPRD, sehingga tadi saya sampaikan kepada tim penilai bahwa sudah tidak ada lagi kebuntuan komunikasi dan kami berharap ke depannya bisa lebih harmonis lagi, lebih sinergis untuk mewujudkan Kaltim berdaulat seperti yang disampaikan Pak Gubernur sebagai tagline-nya. Jadi mungkin ini sudah didengar oleh tim penilai dan kita berharap bahwa Kaltim mendapatkan predikat yang terbaik untuk pembangunan daerah kali ini. Dari Samarinda, tim BKTV melaporkan.